Coba ya, gas. Ya, lumayan sih larinya. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue, Aditya Widutomo. Setelah sekian lama, hampir setahun gue tidak ngevlog, ngisi channel YouTube gue, akhirnya gue berkesempatan kembali lagi untuk ngevlog. Waktu itu tuh gue sempat ngevlog tentang Mercedes-Benz C230 Station yang gue punya. Itu yang membahas tentang investasi dari sebuah mobil. Nah, kali ini sedikit berbeda. Gue akan ngebahas mobil-mobil yang cukup baru, keluaran baru, ada yang laku dan tidak laku. Nah, di sebelah gue ini ada Toyota Rush, dan segmen kali ini adalah kok laku. Nah, ini dia. Kenapa Toyota Rush bisa laku? Ikuti terus video ini. Nah, Toyota Rush itu sebenarnya sudah 2 generasi hadir di Indonesia. Yang generasi pertama itu yang namanya Toyota atau Daihatsu Bego gitu, nggak hadir di Indonesia. Generasi kedua baru hadir di Indonesia, dia dimensinya lebih panjang dibandingkan yang versi JDM, versi Jepang. Terus dia ada ban serep itu yang menjadi ciri khas Rush dan Terios generasi kedua. Dan ini dia generasi ketiganya yang meluncur di tahun 2017. Nah, uniknya nih mobil saat meluncur di 2017 sampai sekarang, tapi sekarang mungkin lagi zaman Covid, angka penjualan itu sedikit berbeda, sedikit unik emang 2020 itu. 2017 sampai 2019 penjualan mobil ini tuh bisa dibilang laku banget. Memang nggak ngalahin Avanza yang mobil paling laku di Indonesia, tetapi dia bisa di urutan kedua, urutan ketiga, bersaing sama Expander, bersaing sama Brio gitu. Nah, gue juga agak heran kenapa mobil ini bisa laku banget. Coba kita cek mobil ini. Nah, yang pertama gue tahu kenapa mobil ini bisa laku. Karena mungkin yang dulu, Rush Terios generasi dulu tuh yang sebelum yang ini itu udah lama gitu umurnya, 2006 sampai 2016, udah 10 tahun nggak berubah. Dan muncul generasi keduanya yang kayak gini tuh desainnya revolusioner banget. Emang jujur sih modelnya ini gue suka, menurut gue ini keren. Dia secara overall itu apa ya, kayak Fortuner tapi lebih kecil gitu. Nah, terus juga desain pokoknya gue nggak ada komplain sama sekali tentang mobil ini. Ini mobil desainnya keren, desainnya cukup mahal gitu. Terus juga untuk bagian depannya ini dia lampu LED udah dilengkapi dengan lampu LED. Ini Rush tipe G yang bukan tipe tertinggi. Tipe tertinggi itu TRD. Depannya sudah dilengkapi dengan lampu LED, dan lampu LED-nya ini selain dia desainnya jadi keren, terus terang gitu. Setelah dipakai malam bahkan lebih terang dibandingkan Fortuner sama Innova menurut gue. LED-nya ini bagus. Terus juga grillnya ini hitam, bumpernya juga keren deh menurut gue modelnya ini. Nggak, pokoknya secara garis besar model eksteriornya ini nggak ada komplain sama sekali. Mungkin itu yang menyebabkan mobil ini laku keras di Indonesia. Terus untuk bagian belakangnya juga dia desainnya juga keren. Terus lampu belakangnya udah LED. Untuk lampu stop lamp ya, lampu seinnya belum. Sama lampu seinnya dia masih bohlam. Tetapi desain belakang, bagian belakangnya itu menurut gue juga up to date banget. Dan menurut gue yang paling paling bagus dan paling aman secara overall desain dari mobil ini. Mungkin kalau misalkan Expander itu emang keren, dia udah ngadopsi desain dynamic shield, tapi lampunya kan di bawah, terus ada yang di atasnya itu lampu senjanya. Tuh mungkin orang masih ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget gitu. Kalau ini tuh desain eksteriornya itu menurut gue keren dan aman. Jadi banyak orang yang suka menurut gue desain dari Toyota Rush ini. Menurut gue ini salah satu yang bikin mobil ini laku keras di Indonesia. Tinggi gue 177 cm. Dia memang kalau jok ini bisa diatur ketinggiannya. Terus ya maju mundur pasti bisa deh secara manual ya tentunya. Terus senderan juga bisa diatur. Setirnya bisa tilt, nggak bisa teleskopik. Dan ini posisi berkendara itu aneh deh menurut gue. Anehnya tuh gimana ya,
kalau misalkan lu mau enak gitu posisi nyetirnya, kalau gue ya posisi nyetir mau enak, gue bingung antara ngalahin kaki atau ngalahin si tangan. Nah kalau gini nih, kaki gue enak tapi tangan gue kejauhan tuh. Terus posisi duduknya tuh, posisi setirnya itu ada di bawah gitu loh. Begitu di tilt, dikatasin gini, aneh. Setirnya jadi gitu banget posisinya. Ini sih yang menurut gue ras itu disetirin gak enak banget. Terus juga material nih, ini materialnya tipis mampus, dashboardnya tuh plastik banget. Terus ini juga kan tipe G. Kalau tipe G itu sama TRD bedanya dia si yang panel putihnya ini nih, kalau TRD itu kulit. Nah kalau di G ini tuh nggak kulit, dia panel AC-nya nggak dilapis kulit lagi. Nah ini kelihatan nih jadinya nih, si ada jahitan palsu nih di dashboardnya ini. Terus juga sampai di door trim. TRD juga gini sama sih. Cuma beda di sini sama di konsol tengahnya nih. Kalau TRD dilapis kulit lagi, nah di G ini nggak ada. Terus jadinya ketahuan banget nih, panelnya tuh tipis banget. Terus bisa digoyang-goyang ini. Aduh ini menurut gue yang agak kurang dari Toyota Rush, dan kok bisa laku nih mobil gitu ya. Tapi memang kalau lo nyetir mobil ini terus ngerasa posisi duduknya nggak jadi masalah, terus juga build materialnya nggak jadi masalah, ya pantas mobil ini laku. Karena banyak berpikiran mungkin mobil ini ya udahlah, desain eksterior keren dan juga desain interiornya ini keren menurut gue. Karena ya itu yang gue bilang, revolusioner. Desain eksteriornya revolusioner, berubah banget dibandingin dulu. Nah interiornya juga berubahnya tuh drastis banget dibandingin dulu. Ini menurut gue jadi kesannya itu sporty dan nggak jadi bosan dibandingkan yang versi dulu. Karena ini dashboardnya beda sama Avanza, sama Xenia, itu cukup beda. Terus juga fitur-fitur di kabinnya itu cukup lengkap. Nah perlu diingat mobil ini tipe G, tipe yang bukan tipe tertinggi. Dia udah engine start stop, udah AC-nya electrical, terus ada memori juga. Ini menurut gue fitur yang meninggikan standar Toyota gitu. Biasanya kan Toyota kan ya fiturnya agak kurang lah, tapi di Rush ini tuh jadi fiturnya jadi lumayan banyak. Head unit ya sosok lah, touchscreen, konektivitasnya Bluetooth itu standar. Terus juga di setir ini ada pengaturan head unitnya. Instrumen itu informasinya ya standar lah, ada rata-rata konsumsi bahan bakar, terus juga ada range ya, sisanya standar. Tapi secara keseluruhan sih desain sama fitur itu mobil ini cukup advance, makanya mungkin salah satu yang membuat mobil ini laku di Indonesia. Nah terus ada satu hal lagi yang pada saat mobil ini meluncur yang gue cukup kaget, yang ternyata Toyota juga bisa loh ngasih ini di model-modelnya, itu airbagnya. Airbag mobil ini banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 titik airbagnya. Dan alhasil crash test mobil ini di ASEAN NCAP itu 5 bintang sih, emang bagus banget. Good job deh Toyota kalau untuk model-model sekarang ini dia mikirin dari safety-nya. Udah tuh desain, fitur, desainnya lumayan lah, fiturnya lengkap. Terus yang Toyota Rush ini menuhin banget kriteria orang Indonesia itu adalah akomodasi. Iyalah, mobil di Indonesia itu harus semua 7 orang penumpang. Udah satu kriteria banget deh. Emang mobil ini muat 7 orang penumpangnya pun nggak bohong. Sampai di bangku baris ketiganya itu penumpang dewasa dengan tinggi 165 lah masih muat di jok belakang. Sekarang kita coba. Nah ini bangku baris keduanya, ini posisi duduk gua. Iya masih enak lah hitungannya tuh, masih lumayan lega. Terus juga, nah cup holder mobil ini baik banget emang di sini. Terus di belakang dari konsol tengahnya ini ada cup holder lagi nih. Emang memenuhi kriteria orang Indonesia banget ini mobil. Sekarang kita lihat bangku baris ketiganya, oke? Nah ini dia baris ketiganya. Ya emang sih kalau dilihat tuh
kaki gue ngelipet banget. Emang ini bang gue belum majuin sih, belum. Coba gue majuin ya. Kita majuin dulu. Mentok segini. Tuh, ngelipet emang kaki gue, nggak tersangga dengan baik sama jok belakangnya ini. Cuman legroom gue tuh masih ada gitu loh. Nah, ini nih yang kayaknya ngebuat Rush laku juga, karena dia 7-seater itu nggak basa-basi gitu, nggak bohong, nggak dipikirin, benar-benar dipikirin. Karena menurut gue itu banyak mobil yang bilang 7-seater tapi dia tuh nggak 7-seater beneran gitu. 7-seater cuman yang belakang muatnya tuh orang-orang buat tinggi 160 cm ke bawah untuk anak-anak gitu misalkan. Nah, Rush ini enggak nih. Ya memang nggak nyaman sih, nggak terlalu nyaman. Cuman kan jadi misalkan lu bawa mobil ini untuk rame-rame misalkan 7 orang penumpang, jaraknya ya let's say 10-15 kilo gitu, kayak ke mall atau kemana gitu, ya cukup kan jadinya. Nah, jadi tadi udah pertama desain eksterior, terus juga desain interior, fitur, terus juga akomodasi mobil ini itu bagus banget memang. Nah, mungkin menurut gue itu yang bikin Rush ini laku di Indonesia. Sekarang gue akan bawa jalan mobil ini untuk mengetahui gimana rasanya Toyota Rush ini yang penjualannya sangat laku di Indonesia. Ikuti terus. Nah, sekarang gue udah nyetir Toyota Rush ini, dan menurut gue di sini adalah bagian yang paling gak enak sih di mobil ini. Yang pertama yang tadi gue udah sebutin adalah posisi duduknya. Bisa dilihat ini posisi duduk gue. Itu tuh posisi setir itu aneh sih menurut gue. Dia tuh tinggi, joknya tuh tinggi tapi setirnya rendah gitu loh. Udah gitu yang kayak gue bilang sebelumnya, dia nggak bisa diatur teleskopik setirnya itu. Jadi, nah tangan gue tuh kejauhan. Kalau mau dideketin kaki gue nekuk. Kalau dijauhin kayak gini, tangan gue yang kejauhan gitu loh. Kakinya dijauhin, tangan gue yang kejauhan juga gitu. Jadi serba salah. Ini posisi duduknya nggak ergonomis sama sekali gitu. Terus buat postur tubuh yang cukup tinggi kayak gue gini tuh, rasanya kayak ketinggian banget nyetir mobil ini. Ini lucu nih mobil ini emang. Nah, terus ini yang menurut gua paling enak di mobil ini nih, suspensi. Aduh, keras banget suspensinya. Bahkan menurut gua suspensinya ini dia, nih gua ajar, dia buat post tidurnya. Kalau dikencengin keras juga. Dipelanin, kalau post tidur tuh dipelanin keras, dikencengin keras, serba salah. Nah, menurut gua suspensi Toyota Rush ini nih, dia memang membaik dibandingkan yang dulu, yang generasi sebelumnya itu. Setahu gue juga lebih parah lagi sih suspensinya itu. Dia sampai kalau kena speed trap gitu tuh bener-bener bisa pindah jalur mobilnya. Keras dan yang itu udah deh. Itu parah deh menurut gue. Kalau ini mendingan, dia nggak sampai kena speed trap itu nggak pindah jalur sih, cuman tetap keras menurut gue. Bahkan menurut gua sama Avanza Xenia, enakan Avanza Xenia loh suspensinya. Entah kenapa ya, gua setiap naik mobil ini tuh maunya nyetir deh kalau di belakang atau di baris ketiga. Nggak, sama sekali nggak mau gua. Nah kan gua juga udah nyobain berapa mobil ya, terutama kelasnya dia nih, kelasnya Rush kayak BRV, terus XL7, terus Expander Cross. Ya menurut gue ini yang paling gak enak suspensinya bandingannya, entah kenapa ya. Nah yang gue bingung adalah Rush sama Avanza. Setahu gue ya, gue nggak tahu bener apa enggak, tapi sih kemungkinan ini bener. Avanza sama Rush itu basicnya sama. Nah jadi kalau misalkan di line up Toyota itu Avanza versi LMPV, Rush itu versi LSUV gitulah. Kurang lebih sebenarnya mirip-mirip sama Expander Cross. Yang Expander adalah LMPV, Expander Cross itu LSUV, ya kan. Tapi kalau Avanza Rush hampir semuanya beda deh, meskipun dia mesinnya sama, tapi kan desainnya beda, cara keseluruhan beda, interiornya beda segala macem. Nah, Avanza
suspensinya itu udah nggak enak bagi banyak orang tuh nggak enak kan, keras lah, apalah, rimbung lah segala macem. Dia versi LMPV, di Rush dibikin sebuah LSUV yang ditinggiin, ground clearance segala macem. Hasilnya makin, menurut gue ya, makin nggak enak rasanya. Suspensi itu bandingannya keras banget, keras, terus juga body roller juga ada gitu. Nah, gue udah nyobain Expander sama Expander Cross. Expander itu suspensinya emang terkenal enak, lembut gitu suspensinya. Di Expander Cross, gue expect waktu pertama kali launching itu gue cobain ya sedikit keras dibanding Expandernya ya. Tapi kan ya Expander udah enak ini, paling Expander Crossnya keras-keras dikit loh. Tapi enggak loh, Expander Cross itu enak banget loh rasanya. Ini gue nggak beriklan ya, belum ada iklan ya. Itu enak Expander Cross bandingkan suspensinya, entah kenapa kayak ya nggak ada bedanya Expander Cross gitu. Dua mobil itu nggak beda, sama-sama enak dua-duanya. Gue udah nyobain mobil itu di Expander Cross sampai ke Lampung, enak banget tuh mobil emang. Terus juga Excel 7 sama si R3 itu juga menurut gue nggak beda jauh bandingkan suspensinya. R3 udah enak, Excel 7 agak keras ya emang, tapi nggak sekeras ini. Ini menurut gue mobil yang paling keras di kelasnya ini. Bahkan menurut gue yang sama Avanza aja sekali lagi ini lebih keras sih suspensinya, entah kenapa. Nah terus kalau tenaga mesinnya sih ya sebenarnya sih nggak pelan-pelan banget sih tenaga mesinnya. Dia mesinnya 1500 cc, 4 silinder, dual VVTi, 104 horsepower kalau nggak salah, torsi 101 ya. Aduh, gue lupa bikin contekan lagi. Ya sekitar segitu lah pokoknya. Tapi sebenarnya mesin ini kan 2NR, gue lupa, 2NR FE atau VE, salah satu deh pokoknya, 2NR lah pokoknya. Yang lama itu 3 EZVE kan, ras lama sama Avanza 1500 sama mesinnya. Nah, itu tuh ada pengurangan tenaga sebenarnya. Kalau yang lama itu 109 horsepower. Kalau yang baru ini tuh 104, which is dia berkurang 5 horsepower dibandingkan versi sebelumnya. Emang kalau secara tenaga sih, ini kita bajak coba ya. Ya, cukup banget deh tenaganya. Nggak yang berlebihan, nggak kurang juga, agak kurang. Nggak, maksud gue ya cukup lah buat buat seberat ini terus untuk digunakan 7 orang penumpang. Tapi emang nggak berasa sebenarnya pengurangan tenaga 5 HP itu dibanding lama sih nggak signifikan berubah. Cuman waktu mobil ini launching, gue kebetulan kan gue wartawan atau driver, jadi gue datang ikutan launching. Terus gue nanya, bukan gue nanya sih, ada orang nanya, kenapa nih mobil dibuat ngurang tenaganya, mesin baru tapi kok tenaga berkurang? Biasanya kan kalau mobil baru launching gitu, model baru kan tenaganya lebih gede ya kan. Nah mereka bilangnya adalah konsumsi bahan bakarnya lebih baik tapi biarpun tenaganya berkurang gitu. Emang sih tadi yang gue bilang juga sebelumnya, mobil ini sih tenaganya dibilang berkurang tapi nggak berasa sebenarnya pengurangannya. Kalau dibecek gitu ya namanya mobil begini nggak berasa lah. Tapi kalau bensin, dibilang bensinnya makin bagus konsumsinya, gue udah ngetes mobil ini tuh nggak irit-irit banget juga. Ini 10,5 dalam kota. Gue pernah ngetes mobil ini tuh 9,9 gitu, nggak yang signifikan jadi 113 itu enggak. Ini mirip-mirip sama yang dulu punya gitu loh, sebelum yang generasi yang ini. Ya kalau untuk tenaga sih oke lah, nggak kekurangan, nggak berlebihan. Itu sih kesimpulan dari mesin. Gue simpulin kok laku ya kan? Kok bisa laku di mobil? Itu yang gue heran. Karena ya itu tadi gue sebutin sebelumnya, suspensinya keras, terus juga posisi duduk ini sensitif buat gue, karena gue orangnya doyan nyetir. Kalau posisi duduknya udah gak enak mobil, gue biasa oper ke orangnya udah. Kalau misalnya mau jalan kemana gitu, misalnya nyetir mobil ini ya, agak jauh dikit, udah lu aja nyetir lah. Segitunya gue.
Terus juga tenaga mesin yang menurut gue dia berkurang dibandingkan dulunya, tapi nggak jadi irit juga gitu loh. Irit ada lah, 1 kilo 2 kilo mah ada perubahan, cuman nggak yang menurut gue dulu juga agak kurang tenaga mesinnya, di sini juga agak kurang gitu. Terus sama satu gue lupa sebutin adalah kalau mobil ini lewat lagi di tol gitu ya, jalan 100, jalan 110 itu RPM-nya menurut gue, ini Matic ya mobil, itu ketinggian RPM entah kenapa. Bukan entah kenapa sih, gue tahu rasionya diatur sedemikian rupa karena tenaga mesinnya nggak seberapa, dibikin rapet sih rasionya itu. Tapi kalau buat jalan jauh jadi agak kurang nyaman sih menurut gue gitu loh. Itu yang jadi minus mobil ini. Tapi mobil ini tuh ada kelebihannya yang membuat mobil ini laku di Indonesia gitu, yang seperti gue sebutin juga sebelumnya. Dia berhasil membututi Avanza penjualannya, balap-balapan terus sama Expander dan juga Honda Brio yang selalu di posisi kedua, ketiga, dan keempat itulah ya pokoknya. Karena ya itu, desainnya itu bagus sih menurut gua. Dia revolusioner dibandingin model dulunya, dia berubahnya drastis. Terus juga keren gitu loh. Nggak katro gitu, nggak sama sekali katro sih, bagus menurut gua. Lampu depan udah LED semuanya yang ras ya. Kalau Terios kayaknya ada yang halogen sih. Terus juga si fitur juga lumayan lengkap, desain interiornya juga bagus sih menurut gue. Ini mobil seger gitu dibandingkan versi terdahulu atau si ras Terios generasi sebelumnya. Ini sih cakep. Terus fitur keselamatan yang paling penting, Toyota tuh udah nggak main-main deh soal itu, karena mobil ini udah tersedia. Tadi berapa gue sebutin? Tuh 2, 3, 4, 8 airbag. Nah, itu yang kayaknya membuat mobil itu laku. Dan satu lagi, ntar gue contekan dulu ya guys. Mobil ini itu harganya 257,7 juta sampai, sorry nih gue main HP lagi di jalan. 257,7 juta sampai 279,1 juta. Yang mobil ini tuh ras ini ras tipe G maksud gue 267,7 juta. Nah, itu harganya bersaing banget di segmen ini. Expander itu harganya sama, Expander Cross itu lebih mahal dibanding ini. Terus juga ada XL7 agak lebih murah dibanding ini. Honda BR-V, Honda BR-V itu apa ya, kurang laku ya, karena model gitu-gitu aja kali ya, nggak tahu juga sih gue. Nah, mobilnya itu paling aman sebenarnya kalau buat banyak orang, desainnya juga aman gitu loh, yang kayak tadi gue bilang, nggak kontroversial gitu loh, desainnya bisa diterima banyak orang, keren, tapi nggak kayak Expander tuh desainnya tuh agresif banget desainnya, sehingga tuh banyak orang tuh yang bilang ini bagus, bilang yang aduh kurang nih gitu loh. Kalau ras ini tuh aman banget menurut gua, desainnya tuh oke lah. Nah, terus satu lagi yang bikin laku yang pasti adalah nih, merek Toyota, Daihatsu. Itu dealer di mana-mana. Gua nggak ngeringkesin sih biaya servis di mobil, tapi yang pasti murah banget ya biaya servis Toyota tuh, apalagi Toyota Avanza, Rush, Innova, Yaris gitu-gitu kan murah banget, yang travel gitu. Itu merek. Terus juga durable-nya, gue yakin sih sama ini mobil durable banget, karena gue pernah pakai Rush itu di Bengkulu, bukan Rush, Terios, gue pakai di Bengkulu. Itu waktu itu Terios itu lagi bencana alam di Bengkulu yang banjir bandang gitu-gitu deh, tahun 2019. Terus gue masukin karena jalannya putus, gue masukin ke ya semacam kebun kelapa sawit gitu, jalannya hancur banget tuh. 4 jam gue di perjalanan itu kayak udah badan udah capek banget rasanya di situ. Tapi ya gitu, lewatin jalan itu, jalan rusak gitu 4 jam, jalannya hancur banget, dihajar terus, nggak ada bunyi sama sekali loh. Habis itu di bawah jalan biasa itu tuh kaki masih bagus semua. Coba deh mobil-mobil lain, ya nggak usah sebut merek deh ya, tahu sendiri mobil-mobil Indonesia yang berpenggerak roda depan yang rekstirnya sering bermasalah, tahu lah ya pokoknya. Itu pasti udah pada bunyi sih, yakin gue.
Nah kalau Rush, Avanza, Innova itu sih durabilitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi kalau secara formal. Jadi emang awet lah, namanya Toyota Daihatsu itu ya gitu ya. Jadi memang itu penyampaian gua kali ini di vlog gua kali ini, kenapa Toyota Rush itu laku. Ada beberapa hal yang tadi gue sebutin, dan mungkin kedepannya gue akan membuat video seperti ini lagi. Tapi nggak selalu kok laku, ada kok nggak laku juga. Nanti gue akan bahas beberapa mobil yang menurut gue itu mobil sebenarnya bagus, worth to buy sebenarnya, value for money. Tapi kenapa nggak laku di pasarannya gitu? Nah nanti gue akan membuat video seperti itu. Mudah-mudahan gue komit di vlog gue, terus-terusan gue bisa bikin. Nah, supaya gue komit, ada baiknya jika kalian subscribe di channel YouTube gue, Aditya Widyutomo, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @aditwidyutomo. Jangan lupa juga untuk like video gue serta isi kolom komentar di bawah. Oke, sampai sini dulu vlog gue. Terima kasih dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.